Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Resaro dari jurusan akuntansi kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan soal mata kuliah matematika ekonomi. Langsung saja perhatikan video berikut ini. Baiklah, soal yang pertama, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, sertai dengan gambar. Nah, yang diketahui di sini adalah QD sama dengan 20 kurang 0,6P dan QS adalah min 20 tambah 2P. Yang ditanya di sini adalah keseimbangan pasar, dan dikarenakan yang diketahui di sini adalah QD dan QS, maka kita akan menggunakan rumus QD sama dengan QS. Jadi, langsung saja kita masukkan persamaannya. QD yaitu 20 kurang 0,6P dan QS yaitu min 20 tambah 2P. Karena 20 kurang 0,6P dan min 20 tambah 2P tidak bisa disederhanakan, maka yang ada variabel P kita pisah. Jadi, min 0,6P yang tadinya 2P berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, kurang 2P sama dengan min 20. Begitu pula dengan 20 yang tadinya berada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Dan yang tadinya nilainya positif menjadi nilai negatif. Jadi didapati hasilnya min 2,6P sama dengan min 40. Nah, P sama dengan min 40 dibagi min 2,6. Kenapa dipindah tetap jadi min? Karena di sini min 2,6 ini kali P. Yang tadinya di sini kali, ketika dipindah ruas menjadi bagi. Didapati hasilnya yaitu P sama dengan 15,38. Setelah kita mendapatkan nilai P, kita akan memasukkannya ke dalam salah satu persamaan. Kita akan menggunakan persamaan QD 20 kurang 0,6P. Nah, P di sini kita akan ganti nilainya menjadi 15,38. Jadi 20 kurang 0,6 dikali 15,38 sama dengan 20. Negatif kali positif yaitu tetap negatif. 9,23. 20 dikurang 9,23 yaitu 10,77. Nah, kemudian didapatkan titik keseimbangan pasarnya atau titik equilibriumnya sama dengan Q-nya yaitu 10,77 dan P-nya yaitu 15,38. Nah, selanjutnya, untuk mencari garis permintaan dan penawaran itu didapati dari yang namanya titik potong. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong untuk persamaan QD sama dengan 20 kurang 0,6P. Nah, kita misalkan P ini sama dengan 0. Jadi, kita akan masukkan nilai P ini sama dengan 0. Jadi, Q sama dengan 20 kurang 0,6 kali 0. 0,6 kali 0, 0. Jadi hasilnya Q sama dengan 20. Oleh karena itu, titik koordinatnya yaitu 20,0. Nah, sekarang kita akan mencari P. Kita misalkan Q-nya adalah 0, jadi 0 sama dengan 20 kurang 0,6P. Nah, 0,6P ini kita akan pindah ruaskan. Yang tadinya nilainya negatif, nilainya sekarang menjadi positif. 0,6P sama dengan 20. Nah, P sama dengan 20 dibagi 0,6.
P sama dengan 33,33. Kemudian kita memperoleh titik koordinatnya yaitu 0,33,33. Kita akan mencari titik potong dari persamaan QS sama dengan min 20 tambah 2P. Nah, kita misalkan nilai P ini adalah 0. Kemudian kita ganti P-nya ini dengan 0. Jadi sama dengan min 20 ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0, 0. Jadi Q-nya sama dengan min 20. Nah, diperoleh titik koordinatnya yaitu min 20,0. Selanjutnya kita misalkan Q sama dengan 0. Jadi kita akan ganti nilai Q-nya ini dengan 0. 0 sama dengan min 20 ditambah 2P. Nah, 2P ini kita pindah ruaskan, dan yang tadinya nilainya adalah positif, sekarang nilainya menjadi negatif. Negatif 2P sama dengan min 20. Nah, P sama dengan min 20 dibagi min 2. P sama dengan 10. Jadi, titik koordinatnya yaitu 0,10. Setelah kita mendapatkan titik-titik potongnya, kita akan membuat grafik dari titik-titik tersebut. Nah, sekarang saya sudah membuat grafiknya. Nah, yang pertama di sini ada titik equilibriumnya, yaitu berada di 10,77 dengan 15,38. Selanjutnya untuk garis dari permintaan, yaitu titiknya ada di 20 dan 33,33. Sedangkan untuk penawarannya yaitu berada di min 20 dan di titik P yaitu 10. Nah, kedua garis ini akan melewati yang namanya titik equilibrium. Nah, ini saya menggunakan kertas trimin. Kenapa saya menggunakan kertas trimin? Supaya pada saat kita menggambarkan garis-garisnya ini simetris. Dan apabila ketika kita menarik garisnya ini tidak melewati titik equilibrium, itu tandanya ketika kita menghitung atau kita mencari titik-titik potongnya itu terdapat kesalahan. Kemudian soal nomor 2. Suatu produk jika harganya Rp400 akan terjual 40 unit. Dan bila harganya turun menjadi Rp375 akan terjual 50 unit. Kemudian tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkan grafiknya. Nah, yang ditanya di sini adalah fungsi linearnya. Pertama kita tentukan terlebih dahulu P1, P2, Q1, dan Q2. Yang disebutkan pertama kali itulah P1 dan Q1. Nah, P1 di sini adalah price atau harga, dan Q1 di sini adalah jumlah unit atau quantity. Di sini P1 sama dengan 400, P2 375, Q1 40, dan Q2 adalah 50. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Di sini rumusnya yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Langsung saja kita masukkan ke dalam formulasi rumusnya. P kurang 400 per 375 dikurang 400 sama dengan Q dikurang dengan 40 per 50 dikurang 40. Dan kita lanjutkan. Di sini P kurang 400 tidak bisa, jadi tetap kita tulis P kurang 400 per 375 kurang 400, hasilnya adalah min 25 sama dengan ini juga sama, Q kurang 40 per 50 kurang 10 sama dengan 10. Nah, setelah kita sampai di titik sini, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, kita akan mengalihkan secara silang. Jadi di sini min 25 dikali
Q kurang 40 sama dengan 10 dikali P kurang 400. Kenapa dikali silang? Sekali lagi, karena di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi alternatifnya kita akan melakukan kali silang. Min 25 kali Q, min 25Q. 25 kali 40 itu hasilnya 1000. Negatif kali negatif sama dengan positif, jadi tambah 1000 sama dengan 10 dikali P, 10P. 10 dikali min 400 sama dengan min 4000. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan 1000 ke sebelah kanan. Kita akan pindah ruaskan. Jadi min 25Q sama dengan 10P kurang 4000 kurang 1000. Kan tadinya nilainya di sini positif, ketika berpindah ruas nilainya menjadi negatif. Min 25Q sama dengan 10P kurang 5000. Nah, untuk mencari persamaan dari Q ini, kita tuliskan Q sama dengan 10P kurang 5000 dibagi min 25. Kenapa dibagi? Karena kan di sini min 25 itu dikali dengan Q. Jadi ketika kita pindah ruaskan, yang tadinya kali menjadi bagi. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya 10P dibagi min 25 sama dengan min 0,4P. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 5000 dibagi 25 sama dengan 200. Atau Q sama dengan 200 dikurang 0,4P. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dari persamaan Q sama dengan 200 kurang 0,4P. Di sini kita misalkan P sama dengan 0. Jadi kita akan ganti P ini dengan 0. Jadi Q sama dengan 200 kurang 0,4 dikali 0. 0,4 dikali 0 hasilnya 0. Jadi Q sama dengan 200. Berarti titik koordinatnya yaitu 200,0. Nah, sekarang kita misalkan Q adalah 0. Jadi 0 sama dengan 200 kurang 0,4P. Nah, kita akan pindah ruaskan 0,4P ini ke sebelah kiri. Dan nilainya yang tadinya min menjadi positif, yaitu 0,4P sama dengan 200. P sama dengan 200 dibagi 0,4. Kemudian kita dapati hasilnya yaitu P sama dengan 500. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,500. Setelah kita mendapatkan fungsi linearnya dan mencari titik potongnya, kita akan menggambarkan grafik. Nah, di sini yang pertama ada titik A. Titik A itu yaitu Q1 dan P1. Kemudian titik B-nya yaitu Q2 dan P2. Kemudian ada titik potong sumbu Q yaitu di 200,0. Kemudian titik potong sumbu P yaitu 0,500. Nah, titiknya di sini. Titik potong sumbu Q, titik potong sumbu P, titik A, kemudian titik B. Keempat titik ini ketika ditarik garis akan membentuk satu garis lurus. Nah, ketika ditarik garis tidak membentuk satu garis lurus, berarti itu menandakan bahwa
pada pengerjaannya ada kekeliruan. Dan garis ini disebut dengan garis persamaan QD sama dengan 200 kurang 0,4. Kenapa saya bilang QD atau permintaan? Karena pada soal sebelumnya disebutkan bahwa jika harga 400 akan terjual 40 unit, dan bila harganya turun 375 akan terjadi peningkatan, di mana hukum permintaan yaitu semakin menurun harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Sekarang kita akan lanjutkan pada soal nomor 3. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 150 juta untuk jangka waktu selama 15 tahun. Kemudian tingkat bunganya yaitu 2% per tahun. Yang ditanya di sini, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan, serta berapa biaya bunganya. Nah, pada perhitungan kali ini, kita akan menggunakan metode bunga sederhana. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama, kita akan mencari nilai bunganya. Rumusnya yaitu I sama dengan PIN, atau P kali I kali N, di mana P adalah nilai awal atau tingkat pinjaman sebesar 150 juta. Kemudian I adalah tingkat bunganya atau tingkat suku bunga sebesar 2% atau 0,02. Kemudian N adalah jumlah tahun. I sama dengan 150 juta dikali dengan I 0,02, kemudian dikali dengan N yaitu 15. Hasilnya yaitu sebanyak 45 juta. Nah, setelah kita menemukan berapa bunganya, kemudian kita akan menghitung berapa nilai masa depan atau berapa jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan nanti pada saat pelunasan utang. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P tambah PIN atau P kali I kali N, dimana di sini F15 sama dengan 150 juta ditambah dengan bunga sebesar 45 juta. Hasilnya yaitu sebanyak 195 juta. Jadi, kita menemukan jumlah uang secara keseluruhan yang akan dibayarkan pada saat pelunasan utang nanti yaitu sebanyak 195 juta. Kalau tadi kita menghitungnya menggunakan rumus, sekarang kita akan menggunakan tabel. Nah, di sini ada tahun, nilai awal, pendapatan bunga, dan nilai akhir masa datang. Jangka waktu peminjaman kan ada 15 tahun, jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-15. Untuk nilai awal, karena kita menggunakan metode bunga sederhana, jadi nilainya dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir atau tahun ke-15 adalah sama. Begitupun dengan pendapatan bunga, dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir adalah sama. Nah, bagaimana kita menentukan atau menemukan nilai dari pendapatan bunga ini? Caranya, nilai awal kita kali dengan pendapatan bunga, yaitu sama dengan 150 juta dikali dengan bunga yaitu 0,02. 150 juta dikali 0,02 sama dengan 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya nilai akhir masa datang. Untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun pertama, caranya nilai awal kita tambahkan dengan pendapatan bunga. Jadi hasilnya sebesar 153 juta rupiah. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun kedua, caranya berbeda dengan yang tahun pertama, yaitu nilai akhir masa datang pada tahun pertama ini kita tambahkan dengan pendapatan bunga pada tahun kedua. Diperoleh hasilnya sebesar
Rp156.000.000. Nah, begitupun dengan tahun ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan pada tahun ke-15. Di sini diperoleh hasilnya pada tahun ke-15 yaitu sebesar Rp195.000.000. Kemudian ketika kita menjumlahkan pendapatan bunganya keseluruhan yaitu sebesar 45 juta. Nah, hasilnya di sini sama dengan ketika kita menghitung menggunakan rumus. Itu artinya menandakan bahwa perhitungan yang telah kita lakukan sudah benar. Nah, ketika kita menggunakan tabel ini dan hasil yang kita dapatkan adalah beda atau tidak sama, berarti perhitungan yang kita lakukan mengalami beberapa keliruan. Selanjutnya soal nomor 4. Penduduk suatu kota berjumlah 40.000 jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhannya yaitu 10% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015 dan berapa jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan rumus baris dan deret geometri. Berdasarkan soal, kita mengetahui A atau suku pertamanya yaitu 40 juta, kemudian rasionya yaitu 10%. Nah, 10% ini sudah disederhanakan menjadi 1,1. Nah, ibaratnya seperti ini. 10% itu ibarat 100% ditambah 10%, jadi 110%. Nah, 110% ini sama dengan 1,1. Kemudian N sama dengan 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena dari tahun 2010 sampai tahun 2015 itu 5 tahun. Yang ditanya di sini yang pertama, jumlah penduduk kota pada tahun 2015 atau pada tahun kelima tersebut jumlah penduduk kotanya berapa atau S5. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk kota dari tahun 2010 sampai 2015 atau jumlah penduduk dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah berapa atau di sini disebut dengan D5. Langsung saja yang pertama kita akan menentukan berapa jumlah penduduk kota pada tahun 2015. Nah, kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama, kemudian ini rasio, pangkat N jumlah tahunnya, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi S5 sama dengan 40 juta dikali rasionya 1,1 pangkat 5 dikurang 1. Jadi sama dengan 40 juta dikali 1,1. Nah, karena pangkatnya dikurangi 1, jadi sekarang pangkatnya tinggal 4. 1,1 pangkat 4 hasilnya adalah 1,4641. Jadi 40 juta dikali 1,4641 sama dengan 58.564.000. Jadi jumlah penduduk kota pada tahun 2015 adalah 58.564.000 penduduk. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 atau dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Dn sama dengan A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. D5 sama dengan 40 juta
1 kurang, rasionya kan 1,1. 1,1, N-nya sama dengan 5, jadi pangkat 5 per 1 kurang 1,1 sama dengan, nah 1,1 pangkat 5 ini hasilnya adalah 1,61051. Jadi 40 juta satu kurang 1,61051 per 1 kurang 1,1. Nah, 1 kurang 1,61051 ini hasilnya adalah min 0,61051. Kemudian 1 kurang 1,1 hasilnya adalah min 0,1. Min 0,61051 dibagi min 0,1 adalah 6,1051. Jadi hasilnya 40 juta dikali 6,1051 diperoleh hasilnya 244.204.000 penduduk. Nah, dapat disimpulkan jumlah penduduk kota selama 5 tahun yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 244.204.000 penduduk. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang kelima. Seorang pengusaha kecil menghasilkan produk keripik singkong dengan harga jualnya 8.000 per kilogram. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 120.000, sedangkan biaya variabelnya per kilo adalah Rp5.000. Berapa kilogram keripik singkong yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok, serta berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70 kg. Nah, berdasarkan soal, kita mengetahui yang pertama P atau price adalah 8.000 per kilogram. Kemudian FC atau biaya tetapnya yaitu 120.000. VC atau variable cost-nya adalah 5.000 dan kuantitinya yaitu 70 kg. Nah, yang ditanya di sini yang pertama, berapa kilogram keripik singkong yang harus dihasilkan agar perusahaan tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok atau mencapai titik break even point. Nah, yang ditanya di sini BEP dalam unit. Kemudian yang kedua, laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 70 kg atau laba operasinya berapa. Baiklah, langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Yang pertama, BEP dalam unit. Rumusnya adalah UBP sama dengan FC per P kurang VC, di mana FC adalah 120.000 per price-nya yaitu 8.000 dikurangi biaya variabelnya yaitu 5.000. Rp120.000 dibagi 3.000 sama dengan 40.000 unit. Jadi, kuantitas yang harus dijual agar perusahaan tersebut berada dalam kondisi impas atau berada dalam titik break even point adalah 40.000 unit. Lanjut, yang kedua adalah laba operasi. Nah, untuk memperoleh laba operasi ini caranya yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Di mana total pendapatan di sini yaitu price kali quantity dikurangi total biayanya yaitu biaya tetap ditambah
biaya variabel dikali kuantiti. Nah, selanjutnya kita akan masukkan angka-angka yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Rp8.000 dikali 70 sama dengan Rp560.000. Kemudian dikurangi Rp120.000 ditambah Rp5.000 dikali 70 sama dengan Rp470.000. Nah, Rp560.000 dikurang Rp470.000 hasilnya yaitu Rp90.000. Jadi, laba operasi yang diperoleh perusahaan ketika berhasil menjual produknya sebanyak 70 kg adalah Rp90.000. Itulah pembahasan soal matematika ekonomi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.